Salam, di kesempatan kali ini gua akan coba praktekin dikit tentang API dan cara pengujian API. Nah, sebelum masuk ke mind map, gua mau nunjukin dulu cara pakai si API. Nah, kalau tadi kan sempat dikenalin juga contoh-contoh API documentation. Salah satunya ini RESTful Booker. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di keterangan deskripsinya macam-macamnya. Nah, terus ada satu command line yang isinya curl I booking. Nah, ini sebenarnya curl ini adalah sebuah program yang biasanya jalan di terminal untuk simple request, bikin simple request gitu. Sebenarnya si request tadi bisa juga kan kita udah nunjukin lewat inspect element. Nah, itu untuk melihat API call di dalam sebuah website. Nah, kalau kita mau panggil sebuah endpoint, biasanya kita pakai curl request ini. Tinggal dipaste di terminal. Kalau teman-teman udah pakai apa sih namanya ini git bash, lo tinggal paste aja terus enter. Nah, nanti dia akan ngeluarin data yang berupa respon dari server. Nah, ini adalah HTTP header dari si response. Memang kelihatannya kurang bersahabat dengan mata lah ya, ribet dibaca. Ada aplikasi terminal lain yaitu namanya HTTP, bisa diinstal kalau teman-teman udah punya Python, tinggal pip install HTTP atau brew kalau mau pakai Mac OS bisa. Kalau Windows bisa pakai Choco install HTTP kalau udah pakai Chocolatey. Kalau gua sih saranin pakai Python install HTTP aja, udah aman sih kalau udah diinstal Python. Oke, tinggal paste di sini, paste anyway. Enggak sih, kayaknya udah di save tadi. Nah, kayak gini, HTTP, nama endpointnya, jebret untuk get ya. Kalau untuk post bisa dilihat lagi di sini ada dokumentasinya kalau mau bikin request post itu seperti apa. Kalau nggak salah tinggal spasi post gitu deh. Nah, kayak gini kalau post request. Ini buat simple di terminal ya. Nah, kelihatan kan lebih berwarna gitu. Nah, di sini juga ada keterangan HTTP header. Tapi ya tampilannya kan kurang bersahabat untuk pengujian. Maka dari itu, disinilah peran Postman. Kalau pakai Postman, kita bisa ngelihat HTTP method apa aja yang tersedia di sini. Ada get, post, page, terus juga head, option, ada banyak lah. Terus kalau mau diganti GraphQL, gRPC, WebSocket, udah lengkap. Jadi kalau tinggal klik send. Nah, di sini kita bisa lihat berapa sih response time-nya, 900 millisecond, terus juga status header code-nya ini. Nah, ini yang namanya HTTP status, terus ini response body-nya. Di sini juga ada header dari server yang bisa kita lihat, ada X powered by Express. Ada beberapa informasi sebenarnya yang terkait dengan HTTP header, nanti dibahas lebih lanjut di mind map. Cuman ada yang tambahan lagi, biasanya suka ada rate limit di sini kayak X rate limit bla bla bla. X ini biasanya adalah custom response header dari si backend. Oke, kita masuk ke materi mind map. Thank you. Oke, kita akan masuk ke mind map, jadi biar lebih jelas ilustrasinya dan mungkin dengan bantuan visual lebih mudah dipahami. Oke, kita akan berkenalan dengan HTTP request, HTTP response, gitu aja yang gampang ya. Aspek pengujian apa aja, terus juga tipe-tipe pengujian yang bisa kita jalanin, sama contoh kasus uji, karena pengujian API biasanya ada beberapa pattern yang bisa dipakai ulang. Jadi gue coba bagiin beberapa siasat yang biasa gue lakukan dalam pengujian aplikasi. Oke, kita bahas tentang HTTP request. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu header, method, dan payload. Header terdiri dari key dan value pair. Biasanya berisi informasi terkait dengan konteks requestnya. Bisa kayak authentication header, terus juga contohnya tadi udah kita lihat ada tipe data apa aja yang diterima, terus juga ada expected-nya, tipe datanya seperti apa. Kadang beberapa juga ada trik yang biasanya dilakukan oleh tim developer, misalkan untuk pas sebuah variabel yang tersembunyi, biasanya juga bisa melalui header. Berikutnya adalah HTTP method.
Metode yang umum sebenarnya ada 5 ini, walaupun ada beberapa lagi gitu yang bisa kita lihat di Postman nantinya. Yaitu yang umumnya adalah get untuk mengambil data, post untuk create data ataupun resource, biasanya bisa dibilang itu, patch untuk melakukan perubahan, terus juga ada put. Nah, put ini bisa gabungan antara patch dan post. Kalau resource-nya ada, ID-nya ketemu, dia akan melakukan perubahan. Kalau nggak ada, dia akan melakukan create data gitu. Delete seperti biasa itu harfiahnya adalah menghapus resource. Oke, nah payload terdiri dari beberapa tipe data, ada JSON, XML, files, ataupun dan lain sebagainya sesuai dengan header konteks yang kita berikan di request gitu. Oke, berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait HTTP response. Nah, ini terdiri dari beberapa bagian, ada status code, header, dan body. Status code itu terdiri dari 3 angka, dimulai dari angka 1 sekian-sekian, 2 sekian-sekian, 3 sekian-sekian, 4 sekian-sekian, 5 sekian-sekian, yang mewakili beberapa arti tertentu. Di grouping sesuai dengan kepalanya ini, 1, XX itu informasi, 2 sekian-sekian itu sukses, 3 sekian-sekian redirect, 4 sekian-sekian itu kliennya error atau kliennya salah, terus 5 XX itu servernya ada error. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di Mozilla HTTP status code. Nah, yang ini kita bisa lihat sebentar, gue terangin dulu. Oke, nah di sini bisa kita lihat status code-nya. Yang satu itu yang tadi gue bilang adalah informasi, berisi kayak gini, continue, switching, process, early hits. 2 itu sukses, ada OK, created, accepted, no content. Nah, biasanya yang umum tuh ini statusnya 200 atau OK. Nah, di sini ada keterangan yang bisa dibaca. Tapi rangkumannya ya 200 tuh sesuatu hal yang di-expect. Nah, terus yang 3 ada di sini gue bilang soal redirect. Ada berbagai macam redirect, ada temporary, ada permanen, terus juga ada see others gitu. Cek toko sebelah. Terus 4 itu biasanya ada client error, 4 sekian-sekian dari mulai 400, bad request, terus juga ada forbidden, not found, method not allowed, dan lain-lain. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah soal 401 dan 403, unauthorized dan forbidden. Bedanya apa? Unauthorized itu bisa dilihat dari sini. Ketika kita tidak berhak untuk mengakses resource tersebut. 401 unauthorized itu artinya request kita tidak ulang. Oke, 401 artinya unauthorized itu di sini disebutkan lack of valid authentication credential. Artinya request kita itu tidak valid karena kurangnya authentication credential. Kayak gue nggak tahu siapa lu, ngapain lu hit request gue. Nah, makanya kita itu harus ngasih informasi berupa token atau bearer token ataupun juga security kode basic authentication yang mana si server tahu kalau request ini adalah dari klien yang valid. Nah, ini adalah 401 untuk memberikan respons error terkait dengan authentication. 403 alias forbidden artinya kan terlarang. Kayak gue tahu siapa lo adalah user yang valid tapi lo nggak boleh akses ini. Misal contohnya proses penggajian yang hanya bisa diakses oleh tim finance saja. Jadi kalau karyawan biasa tuh nggak bisa akses. Atau gue mau lihat gaji karyawan lain dari API URL-nya gue ganti deh ID-nya ID orang lain. Nah, biasanya respon statusnya adalah lu nggak boleh akses resource ini walaupun lu sesama karyawan, tapi lu nggak berhak untuk mengakses resource ini. Makanya direspon dengan 403 alias forbidden. Oke. Terus juga ada 500 sekian-sekian adalah server error. Kita bisa lihat di sini apa aja contohnya: internal server error, terus juga ada bad gateway, service not available. Pokoknya error-error terkait kesalahan-kesalahan yang terjadi di server gitu.
Tuh, bisa dilihat teman-teman lebih jelasnya di Mozilla org ini. Sebelum lanjut, ada tambahan dari gua. Kalau nggak semua error dari backend itu harus return 5xx atau 4xx. Pengalaman gue, ada juga yang mau returnnya itu dengan status code 200 untuk error. Tapi informasi error message-nya itu udah ada di dalam response body. Ini karena REST API itu nggak ada standar baku yang memaksa. Jadi tiap tim kadang punya gaya convention-nya masing-masing dan salah satunya yaitu error yang status code-nya 200. FYI aja sih. Oke, berikutnya adalah headers. Sama seperti header di request, ada beberapa informasi kontekstual yang perlu disampaikan oleh server. Misal untuk merender file yang ini bisa menggunakan CSV. Jadi server ngasih tahu ini file CSV loh, jadi tolong tunjukkan sesuai dengan file type-nya. Atau ada juga JPEG ataupun file tipe JSON, XML. Nah, biasanya server akan ngasih tahu kontennya berupa ini karena biasanya kan bentuknya itu string biasa lah dari server. Body ya ini adalah data yang diberikan oleh server, kadang bisa berupa JSON, text file dan lain sebagainya sesuai dengan header konteks yang file type tadi yang kita bahas. Oke, itu adalah HTTP response. Berikutnya aspek pengujiannya apa aja sih yang umumnya dilakukan? Yang pertama itu functional test. Biasanya kita ngecek API ini tuh harusnya ngapain. Misal kayak tadi API delete dengan metode delete itu harusnya melakukan pendeletan data. Jadi dihapus datanya harus dicek. Jadi sesuai dengan fungsinya. Kalau fungsinya untuk create data ya berarti dia harusnya bisa nge-create data ya seperti itulah. Terus respond code, HTTP status code. Kayak tadi kita sudah belajar soal list error code di sini ataupun dan informasi-informasi lainnya. Nanti kalau pas bagian praktek kita akan lihat respond dan request. Nah, di sini HTTP status code itu juga harus melambangkan atau mewakili respons yang diberikan oleh server. Misal ketika kita mau mengakses data siswa, kalau siswa ID-nya ada dan benar, kita bisa kasih status code 200. Oke, gitu. Nah, kalau ternyata ID-nya tidak ada, tidak ditemukan, status code-nya itu harusnya 404, not found. Gitu. Terus response time ini terkait dengan performasi API, jadi harus memberikan respon dalam jeda waktu tertentu. Misalkan 100 millisecond, 500 millisecond itu harus kasih respons. Tapi ini nanti dibahas lebih lanjut soal performance test ya. Terus juga ada error handling. Error handling tuh kita juga harus ngecek. Misal dia kekurangan data mandatory, harusnya ngasih error message seperti apa. Kalau ternyata ada kesalahan di server, bisa didebugnya seperti apa. Nah, di sini si API juga harus kita cek terkait error handlingnya. Akurasi data juga kita bisa lihat respons payload di bodinya itu sesuai dengan yang seharusnya nggak. Apakah udah cukup untuk ditampilkan di UI, ada informasi yang kurang nggak? Atau ternyata dia kurang karena misalkan di UI ada informasi label soal misal katakanlah tempat tanggal lahir, ternyata dari API-nya tidak ada informasi itu di bodinya. Jadi gimana mau nampilin tempat tanggal lahir gitu. Jadi harus dicek. Yang overshares ini penting sebenarnya. Ada beberapa data sebenarnya yang nggak penting untuk dikasih ke klien. Misal nggak ditampilin di UI gitu. Jadi kalau kita bisa ngurangin, itu kan akan hemat bandwidth juga. Jadi ukuran si JSON response itu bisa lebih kecil. Dan kecepatannya juga jadi makin tinggi karena nggak terlalu besar kan filenya. Kemudian soal integrasi data, kita bisa cek CRUD-nya. Ada untuk create request misalkan, create resource dengan post, terus kita ambil ID-nya di get, terus juga kita delete, kita update dengan ID tersebut apakah bisa berjalan sesuai dengan seharusnya. Kalau namanya diubah dari Asep jadi Udin, berarti pas di get di yang kedua kali harusnya namanya sudah berubah menjadi Udin gitu. Keamanan data ini juga harus dicek antara
authorization dan authentication seperti yang kita bahas tadi. Ada user yang valid sebagai user, ada user juga yang valid tapi tidak berhak melakukan request resource. Jadi ini ada di kedua ini. Jadi harus teman-teman pahami ya. Terus juga ada soal proxy. Nah, keamanan ini penting juga untuk kita bahas terkait proxy karena ada API yang ada di dalam sebuah reverse proxy. Jadi soal authentication-nya dilakukan di proxy ini. Jadi ada API gateway untuk bearer token, dia akan di-decrypt di API gateway ini, terus akan diteruskan ke microservice lain lah katakanlah untuk proses pengambilan resource. Nah, kita harus tahu terkait ini untuk menentukan strategi pengujian. Apakah kita harus menguji lewat pintu depan, lewat API gateway, makanya kita perlu pass bearer token, atau kita juga bisa nembak langsung ke API internal, karena kita asumsinya API gateway di handle tim lain, atau juga itu udah asumsinya udah benar dan masih di luar scope-nya aplikasi kita bisa nembak langsung ke microservice-nya tersebut untuk konsum API. Walaupun biasanya ada di dalam VPN, ya plus minus lah trade-off. Kalau bisa lebih cepat, lembak langsung dan lebih gampang gitu, bisa juga Nah, biasanya di API gateway juga akan maintain multi-level role. Nah, kadang lebih gampang kalau tembak langsung. Boleh. Error code. Nah, ini juga harus diperhatikan, dia meninggalkan informasi yang mudah untuk didebug seperti status code ataupun kode-kode tertentu untuk tracing lebih dalam ke dalam sistem internal kita. Jangan sampai kita ngasih informasi yang terlalu obvious yang bisa digunakan hacker untuk meretas sistem kita. Oke, contoh kasus yang menarik adalah soal login. Login kan kita biasanya perlu username, password, ataupun email lah ya. Nah, ketika si hacker mencoba menerobos sistem login, dia akan masukin email-email asal. Ketika emailnya valid, ada di database sistem kita, apakah responnya akan bilang password Anda salah? Berarti coba lagi, atau email tidak ditemukan, atau user tidak ditemukan. Nah, kalau misalkan sistem ngasih tahu, oh ada bedanya nih antara emailnya ditemukan di database sama enggak. Kalau emailnya ditemukan database passwordnya salah, dia bilang akan password kamu salah. Kalau emailnya nggak ada, dia akan bilang user tidak ditemukan. Nah, ketika si hacker nge-brute force email-email yang dia punya di database-nya dia ketemu, oh password salah, berarti dia tahu bahwa email tersebut adalah email user yang valid. Jadi dia tinggal mainin passwordnya aja, emailnya nggak dia ganti. Makanya kalau menemukan kasus seperti ini, kita bisa bilang jangan dibedain antara password benar atau emailnya tidak ditemukan. Jangan dibedain antara emailnya ketemu atau enggak. Errornya common aja sama. Biar si hacker juga nggak bisa deteksi ini passwordnya salah atau emailnya yang salah. Begitu ceritanya. Terus pengujian berikutnya, kita juga bisa menguji dari performa. Jadi kita bisa menentukan seberapa beban yang bisa dihandle oleh sistem kita sampai performanya turun. Biasanya bisa dilakukan dengan load testing atau SOAK testing gitu. Jadi untuk mensimulasi real world condition. Misal ketika ada promo 11-12, biasanya e-commerce akan menguji jauh sebelum tanggal itu, ngecek performanya sistem akan bisa handle sekian juta user, concurrent nggak misalkan, karena akan ada war ticket misalkan, atau war sebuah barang yang lagi diperebutkan oleh user. Dan biasanya perlu diuji dulu sistem dengan spek segini cukup nggak untuk handle traffic sebesar itu. Bisa dilihat dari response time-nya yang biasanya respons 100 milisecond ketika sepi, tapi ketika kondisi rame kita bisa lihat berapa response time yang bisa dihandle. Kalau masih cukup untuk response time di bawah 500 milisecond berarti speknya aman. Kalau perlu lebih cepat lagi, apakah perlu dinaikin speknya atau seperti apa, nanti bisa dipertimbangkan. Tapi indikator untuk tes performa biasanya masuk ke dalam aspek pengujian. Walaupun itu tidak setiap kali kita ada API, itu harus dicek performanya, biasanya di waktu-waktu tertentu aja sih.
Kemudian kita bahas dengan tipe-tipe pengujian. Jangan lupa juga follow Instagram @ngetes.id karena di sini kita bisa berkomunikasi secara aktif. Lo bisa DM gue nanya pertanyaan apapun dan gue bisa jawab lebih cepat di sini. Kadang juga gue bikin tanya jawab di story, bikin kuis dan lain sebagainya lah. Kita bisa berinteraksi secara aktif di sini yang intinya lah. Jangan lupa follow, subscribe juga YouTube ini biar nggak ketinggalan informasi terkini. Thank you. Nah, ada smoke testing, yaitu biasanya kita menguji API penting apa aja yang harus pas ketika ada sebuah perubahan di deploy. Jadi kita harus cepet-cepet ngecek. Nah, smoke testing konsepnya kan seperti asap gitu kan, namanya smoke gitu kan. Jadi harus bisa cepat diketahui mana defectnya. Ini sebenarnya terinspirasi dari model pipeline zaman dulu lah ya. Zaman dulu kan pipa untuk mendeteksi kebocorannya dikasih asap dulu biar kecium nggak ada bau asap gosong nih. Nah, kurang lebih jadi smoke testing itu sebelum dipakai di di production harus dicek dulu dia melalui tes yang cepat, singkat, dan harus bisa mewakili core function. Functional testing seperti kita bahas sebelumnya, biasanya kita akan bandingin expected result sama actual result. Terus juga integration testing melibatkan beberapa API seperti flow CRUD gitu kan, ada create, read, update, delete. Kayak create data, update data, delete data itu juga harus bisa berjalan sebagaimana mestinya. Regression testing biasanya ada fitur baru, kita akan nambah versioning API-nya dari versi 1, 2, 3. Umumnya versi itu akan jalan di sini, tapi user juga bisa jadi nggak update versi aplikasinya. Jadi kita harus maintain backward compatibility. Makanya harus dicek juga versi 2, versi 1 itu juga harus tetap jalan manakala kita rilis versi 3. Jadi jangan sampai user break error ketika dia pakai di versi sebelumnya. Performance test kita sudah bahas sebelumnya, ada soal load testing dan stress testing yang bisa disesuaikan secara jumlah plan traffic, nanti akan high load ataukah medium lah, seperti apa gitu, tergantung rencananya. Security testing, nah biasanya juga kita mengecek apakah authorization, authentication-nya sudah cukup, atau juga diuji dengan lebih usil, biasanya dengan SQL injection dan berbagai hal lainnya. Umumnya ditujukan untuk apakah ada celah keamanan di sistemnya kita. Biasanya sih dijalanin nggak sama QA ya, ada divisi khusus misalkan security tim IT untuk bisa mengecek lebih dalam karena mereka lebih profesional di bidang ini. UI testing, nah kita juga harus ngecek API ini jangan hanya lewat API payload Postman aja, kita juga bisa ngecek ketika menjalankannya melalui aplikasi real, apakah tampilannya bisa dirender sesuai dengan ekspektasi atau enggak. Oke, berikutnya yang menarik, ada beberapa kasus uji yang bakalan gua share terkait dengan API testing ini. Seperti bagaimana cek mandatory test, kondisi apa aja penyebaran data, dan ini kayaknya lumayan banyak, harap bersabar. Kalau teman-teman mau ngambil kopi silakan, ataupun snack boleh. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe, silakan subscribe di channel ini yang kedepannya akan gue bagi informasi terkait software testing yang lebih dalam. Oke, mandatory field. Nah, biasanya API itu akan expect sebuah payload dalam format tertentu. Kita bisa main-mainin mana yang wajib, mana yang enggak. Ada, tiba-tiba kita ilangin dari payload. Terus juga yang harusnya diisi sesuatu, kita kasih string kosong. Terus kita kasih null value. Atau kadang juga bisa juga pakai, undefined. Bisa juga. Terus kalau kita mainin kondisi juga bisa. Misalkan ada case tertentu, dia itu responnya seperti apa. Ada case tertentu harus disembunyikan. Atau contohnya kasus soft delete yang biasanya juga teman-teman sering lupa. Misalkan ada soft delete tapi ternyata ada data duplicate atau data update. Apakah soft delete statusnya bisa berubah? Mana tahu, kita harus explore lebih jauh. Terus juga penyimpanan data, apakah datanya disimpan, disanitasi dulu ke dalam database. Misal ketika ada format markdown, apakah formatnya tetap atau
atau misalkan ada yang HTML di encode dulu atau enggak gitu, pasti simpan ke database gitu. Harus dicek nanti pas saat read-nya apakah formatnya masih sama atau udah di decode gitu. Perubahan format data waktu biasanya ini juga harus diperhatikan. Database biasanya simpen dalam format GMT. GMT itu plus kalau Indonesia kan WIB plus 7 dari GMT ya kan, 7 jam time zone. Nah, ini GMT itu time zone-nya di Greenwich jadi 0 gitu. Nggak ada perubahan waktu. Jadi waktu kita harus dikonversi yang dari WIB misalkan kurangi 7, begitu juga WITA dan WIT ya. Harus juga dikonversi. Terus apakah ada cache? Jadi di server kadang di database sudah diubah, ternyata ada cache di tengah-tengah di Redis itu yang bisa membuat perubahan data. Misal kalau kita update langsung di DB, ternyata pas di read kok datanya nggak berubah gitu. Ternyata ada cache. Nah, kita harus juga paham bagaimana si API ini main-main dengan cache. Text formatting seperti tadi, terus juga bad data, kadang juga ada data yang ngaco di versi sebelumnya, ada issue terus kita patch. Nah, apakah data ini bisa di-render dengan sempurna di API itu atau enggak? Karena misalkan akan ada di proses perbaikan untuk memperbaiki data-data yang salah sebelumnya. Terus juga cara input ada copy paste, bisa dicobain drag and drop. Nah, ini cuman cara-cara usilnya lah. Nah, user perspektif juga ada, bisa dicek API ini yang harusnya authorized ternyata dipakai di unauthorized. Terus juga ada suspend delete dari user yang udah disuspend apakah masih bisa utak-atik API itu, user yang udah deleted juga, atau masukin data yang duplikat bisa, data yang tidak ditemukan apakah error code-nya benar atau enggak. Nah, ini kita main-main dengan tipe data. Nah, kalau input di payload-nya berupa number, kita bisa masukin angka bulat, angka koma, currency, multi currency, ada banyak macam-macamnya. String, nah ini yang paling banyak deh. String, wadaw, kayaknya ketinggian ya. String dari segi security bisa dibaca sendiri, takutnya kelamaan kalau gua satu-satu. Validasi juga harus dicek data-data sampah yang harusnya masukin number, dimasukin abjad, cek-cek bolak-balik gitu. Format tertentu misalkan kayak phone number harus ada beberapa karakter yang wajib gitu, kalau dimasukin angka yang kecil apakah bisa di save atau enggak. Kode tertentu kayak gini, no value, dikisi undefined. Terus juga yang menarik adalah internationalization. Itu harus support ini nih, ada localization compliant, ada Unicode script. Kalau dimasukin teks Arab kayak gimana, karena kan Arab tuh formatnya beda dari kanan ke kiri. Bisa jadi masalah nggak di sistemnya kita. Nah, bisa dicobain, diusilin kayak gitu. Terus edge case yang umum biasanya trim di space. Misal kalau login emailnya kan orang kadang kalau copy paste suka mengandung spasi di akhir, apalagi kalau autocomplete di keyboard. Nah, harus dicek apakah bisa di trim secara otomatis di sistem kita. Terus juga ini typo, simbol, non-ASCII, emoji juga bisa harus dicoba. Nah, kalau ada yang berhubungan dengan tanggal, kita bisa otak-atik dengan kayak gini, ada konversi waktu, apakah dimasukin masa depan, atau tanggal 30 Februari, apakah ada? Ya nggak ada dong. Terus juga tanggal lahir, apakah bisa hari ini daftar yang lahir hari ini? Atau minimum umur, ada validasi tertentu. Atau tanggal lahirnya di masa depan, siapa tahu. Sistem kita bisa lolos kayak gitu. Boolean juga sama, cobain undefined dan berbagai macam karakter yang bisa dimasukin. Terus array object juga ada format error yang kayak gini, apakah ada validasinya atau enggak, malah kadang bisa bikin sistem break atau crash gitu, 500 error. Oke, lumayan banyak dan lama juga. Jadi kita bahas soal HTTP, request, response, dan format-format kasus uji yang umumnya gue lakukan. Segitu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa komen di sini. Oke, selanjutnya di video berikutnya kita akan bahas terkait tools pengujian aplikasi ini dengan menggunakan Postman. Walaupun ada berbagai macam alternatif lainnya sih ya. Selain Postman ada Postwoman, ada Insomnia, tapi dari fitur yang paling oke, dan sekarang juga Postman udah berkembang jauh lebih keren, bahkan sampai ada performance test juga di dalam Postman. Nanti moga-moga kita bisa sempat bahas bagian itu.
Untuk selanjutnya ditunggu aja, moga-moga kita bisa belajar bareng lagi terkait dengan API testing ini, biar kamu bisa lebih aktif untuk mencari bugs yang efisien gitu ya. Segitu aja, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Salam. Dan